Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast YPP Unik DKI. Bersama saya, Sanzaidan Khalil akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Tak perlu berlama-lama, langsung saja saya kenalkan. Di sebelah saya ada Kak Muslim. Halo Kak Muslim. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah memang di kesempatan kali ini saya berbincang-bincang kembali dengan Kak Muslim. Di episode sebelumnya kita juga udah pernah ada podcast ya. Tapi memang hostnya bukan saya. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang memang berhubungan langsung dengan Kak Muslim ya. Karena beliau ini di Yayasan Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila cabang DKI Jakarta sudah menjadi guru setidaknya kurang lebih udah berapa tahun? 5 atau 6 tahun kalau nggak salah sih. Udah 6 tahun ya, udah 6 tahun. Jadi hitungannya dari mulai saya masuk di sini di madrasahnya ya, beliau ini sudah menjadi guru. Dari dulu sampai saat ini ya, beliau selalu istiqomah dari mulai TPA madrasah ya, alhamdulillah. Dan ilmunya memang luar biasa. Karena Kak Muslim ini lulusan dari pesantren mana nih? Dari Purbalingga, yaitu di Pondok Sukawarah, dan di Jepara di Pondok Al Anwar Mantingan. Artinya nggak cuma satu pondok pesantren. Betul, ya. Jadi memang guru-guru di sini pun ada yang mungkin hampir mirip sama Kak Muslim seperti itu. Ya, kebanyakan teman-teman sama juga dari pesantren ini, ya, bermacam-macam ya. Jadi kita nggak ngambil satu pesantren aja, sehingga itu yang menyebabkan ilmunya jadi sangat luar biasa ya, menyebar. Ya, gitu. Alhamdulillah. Ya, oke, langsung saja kita akan membahas suatu topik ya, yaitu mengenai guru digugu dan ditiru. Nah, mungkin agak dikit dikencengin, nah nggak apa, agak kalau terlalu dekat agak bahaya, tapi seenggaknya agak lebih kencang aja. Oke, siap. Ya. Jadi di topik kali ini, guru digugu dan ditiru, kita akan membahas sesuatu mengenai ini, dan biasanya ini hubungannya dengan pendidikan ya. Ini sangat berhubungan dengan pendidikan karena guru tidak akan bisa dipisahkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Betul. Ya. Ada hal yang pengen saya bahas di sini. Saya itu selama menjadi santri, saya selalu bingung gitu ya, istilahnya orang kalau bisa dibilang guru atau dipanggil guru lah minimal gitu. Bisa dipanggil guru itu harus seperti apa gitu. Apakah ada penyebabnya? Apakah harus ada sertifikatnya atau harus ada pengakuan dari suatu pihak, entah itu organisasi masyarakat atau apapun gitu. Nah, mungkin dari Kak Muslim bisa menjawab. Jadi kalau namanya dari saya ya, namanya guru pasti dia mengajar, mengajarkan ilmu. Mengajar ya. Ilmu ya. Kalau di sekolah ada pak guru, ada ibu guru. Sebenarnya kata guru pun ya, kalau di kalangan Islamnya kan masih namanya ustadz ya. Ustadz juga artinya guru. Artinya guru, cuma dalam bahasa Arab aja. Ya, cuma begitu. Cuman namanya ustadz kadang-kadang lebih diwahkan, ustadz ini seorang yang harus seperti ini loh. Benar. Ya memang dituntut seperti itu. Dituntut seperti itu. Dan ada perbedaannya ya, kalau seorang ustadz biasanya ya yang manggil pun kadang-kadang orang, nggak semua orang manggil ustadz. Beda dengan guru di sekolah. Selagi dia sudah masuk kelas, berarti dia pak gurunya, dia gurunya. Tapi kadang-kadang kalau guru ngaji, kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang nggak tahu, jadinya nggak manggil dia ustadz. Karena mungkin dia ngajarnya nggak di situ, ngajar di sono. Orang sono tahu dia ustadz, orang sini nggak tahu dia pengajar. Makanya dia nggak dipanggil ustadz. Nah, makanya guru sebenarnya ya mau dipanggil guru apa enggaknya terserah ya. Ya, yang penting bagi si guru ini harus mempunyai sifat-sifat yang baik lah. Kalau kita di Indonesia, kita semuanya kita ambil panutan dari tokoh nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau itu mempunyai semboyan yang sangat terkenal sampai sekarang. Di antaranya satu yaitu Ingarso Sung Tulodo. Ya, itu apa artinya? Ketika di depan
dia harus memberikan suri tauladan yang baik. Ingarso sung tuludo. Ya, jadi ketika di depan muridnya maksudnya di ya, depan murid, di depan didiknya, dia harus berperilaku yang baik, memberikan suri tauladan. Berarti kalau guru agama dia harus mencerminkan akhlak yang bagus, dari cara ngomongnya, cara tindak tanduknya, ya semuanya lah. Memang terutama cara ngomongnya. Karena memang dituntut untuk menjadi orang baik sebenarnya. Ya, karena betul. kalau mau menjadi guru, semisal Anda itu luntang-lantung, orang pun jadi bingung gitu mau belajar, kok orang ini kayak bukan seperti guru gitu. Betul, ya. Ngomongnya asal-asalan, dari tutur kata ya istilahnya kayak segala macam kebun binatang dikeluarkan. Tapi tetap tujuan dia memang pengen ngajarin sesuatu. Gitu. Dan lebih parah lagi, orang-orang yang seperti itu kadang punya panggung gitu. Jadi orang kok hobi gitu ngeliatin orang yang ngajarin suatu ilmu tapi dengan emosi gitu. Akhirnya semua kata-kata keluar. Ada juga Kebun binatang segala macam. Makanya bisa dibilang ya, bahkan kita bisa nyatakan di sini guru-guru yang seperti itu sebisa mungkin diambil aja ilmunya. Iya, diambil ilmu betul. yang apa yang dia ucap, tapi tidak mengikuti sepenuhnya, karena memang guru itu seharusnya seperti tadi memberikan suri tauladan. Ya makanya bagi seorang guru dia pun harus selalu berusaha untuk memberi contoh yang baik. Namun sebagai murid juga nggak berhak menuntut seorang guru tuh harus jadi baik banget. Gitu. Karena manusia tetap pasti ada salahnya. Itu yang pertama ya. Jadi hendaklah seorang guru tuh selalu berusaha agar memperbaiki dirinya ketika di depan muridnya, baik cara ngomongnya atau cara kesehariannya lah. Setidaknya di depan murid itu. Ya, setidaknya. Ya syukur-syukur ya sekali hari-harinya dia sekaligus. Ya, dari cara makannya dia, cara minumnya dia. Oh, saya guru loh, masa makan sambil berdiri. Nah, gitu. Apalagi di depan murid-muridnya. Depan muridnya. Ada pepatah kan? Benar. Guru kencing berdiri, murid kucing berlari. Nah, itu sebenarnya pepatah yang nggak tahu pepatah siapa itu ya. Ya, itu namanya orang pinter ya. Jadi makanya inilah seorang guru memang, jadi dari dia mengajar, dia belajar untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri. Nah, jadi guru itu harus sempurna ya, tapi dia harus selalu belajar lagi. Karena ya itu tadi ingat sosok tudo yang di depan itu memberikan suri tauladan. Kalau dia sudah bisa ngajarin, usahakan dia itu mampu juga menjalankan. Benar. Artinya sejalan dengan apa yang diajarkan. Walaupun dia nggak harus menjalankan, tapi kan alangkah baiknya. Oke, selanjutnya kalau tadi ada semboyan ingat sosok tuludo. Ya, yang kedua ikmat yo mangun kaso. Itu ya. Ini memang bahasa apa ini ya? Bahasa orang Jawa. Tapi Jawanya yang Jawa halus ini ya. Jawa yang sealus-alusnya halus. Ya, nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak diajarkan apa nggak tahu nih sekarang. Ya. Kalau saya dulu masih ada dulu. Dulu masih ada, bahkan sampai di pondok pesantren pun diajarkan. Ya, betul, ya. Yang kedua tuh membangkitkan dan menggugah semangat kepada murid-muridnya. Jadi di depan dia harus memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik. Nah, ketika di belakang pun dia harus selalu memberikan di tengah memberikan semangat. Di tengah. Ya, kan di depan, di tengah. Di tengah dia harus memberikan semangat. Di antara di depan dan di belakang. Jadi dia menguatkan gitu. Dia harus menguatkan. Jadi bukan cuma dia sebagai contoh, tapi juga dia harus memberikan bagaimana sih agar bisa seperti ini. Benar, karena banyak orang yang pengen ngasih contoh tapi nggak semangat. Akhirnya nggak konsisten. Iya. Akhirnya mau gak mau dia butuh satu sosok lagi tuh yang di tengah untuk ayo semangat gitu. Ayo jangan maksudnya jangan kalah sama keadaan. Gitu kan sering tuh ada. Jadi ketika seorang murid mungkin lagi kena malesnya, si seorang guru datang. Ayo semangat. Bagaimana caranya? Ya ini tergantung guru masing-masing. Biasanya seorang guru punya cara khusus untuk memberikan dorongan kepada sang murid-muridnya. Murid-muridnya. Dan memang dorongan itu perlu sekali. Apalagi kalau seorang guru agama ini ya. Kalau seorang guru agama itu sebenarnya bukan hanya di depan saja memberikan akhlak, tapi di depan dia harus memberikan akhlak yang bagus. Di belakang dia juga harus selalu mendorong, entah dari mungkin dia sholat malam, dia harus mendoakan anak didiknya. Itu kalau guru agama insya Allah pasti. Walaupun tiap malam insya Allah pasti. Karena menaikkan tanggung jawabnya dia.
Karena memang diajarkan dulu ketika di pondok pesantren selalu dicontohkan yang seperti itu juga. Gitu. Saya ingat dulu waktu saya di pesantren itu, pokoknya setiap kali jam 1 malam antre itu pasti Abah selalu bangun untuk mendoakan santri-santri. Jadi dari asal ketahuan, oh apa kebatuk. Terus dia mandi bunyi nih, pasti lagi ambil air wudhu terus mendoakan santri-santrinya. Dan itu memang langka sih sebenarnya. Ya, itulah. Kejadian makanya kalau sebenarnya kalau menjadi guru agama, guru madrasah ya harus ya belajar ya, nggak harus ya. Ya kalau harus sih bagus, tapi kalau belum bisa ya selalu belajar. Belajar untuk menjadi baik. Iya, belajar di depan memberikan contoh, kita memberikan pengetahuan, terus kita doakan juga. Iya. Sehingga itu timbul memberikan semangat jatuhnya. Iya. Karena namanya seorang guru kan cuma sebagai perantara. Perantara. Seorang guru itu nggak bisa mencetak murid pintar itu nggak bisa. Nah. Dia itu cuma sebagai perantara. Hak murid bisa apa enggak itu kan semua urusannya Allah. Karena ilmu kan dari Allah. Nah, makanya seyogyanya sebaiknya ya begitu. Setelah diajarkan, doakan agar ilmunya itu masuk kepada si murid ini. Makanya sebenarnya jadi guru berat juga ya. Berat. Saya juga sambil pikir sebenarnya. Saya kalau belajar jadi santri kadang ngeselin gitu. Apakah ini ada maksudnya bikin sakit hati guru gitu. Tapi ya jadi santri ya gitu, yang ngeselin gitu. nggak mikirin gitu terkadang santri-santri. Tapi memang setidaknya ya santri-santri itu selalu dituntut untuk namanya tawadu dan juga istilah takdim kepada guru. Makanya kalau ditanya sebenarnya santri-santri yang benar-benar sukses adalah santri-santri yang takdim dan tawadu. Betul. Iya, sampai saat ini. Jadi kalau teman-teman di sini nanya misalnya, apa sih pondok pesantren? Santri itu seperti apa? Santri itu adalah orang-orang yang takdim dan tawadu. Iya, karena ya tawadunya santri dengan pelajar di sekolah itu beda ya. Beda. Contoh yang hal kecil tuh. Dulu waktu saya di pondok itu, ketika abah kiai itu masuk masjid untuk jamaah, itu biasanya kami itu rame-rame. Karena sendalnya untuk dibalikan arahnya. Iya. Biar pas beliau keluar langsung bisa posisinya. Iya, nggak usah balik. Itu dulu rebutan. Nggak tahu kalau sekarang misalnya saya nggak tahu ya. Kalau dulu pasti rebutan. Mungkin kepengen saya pertama menyentuh sendalnya Pak Kiai. Mungkin teman-teman yang menonton video ini bisa jawab di kolom komentar kali ya. Bisa menceritakan kejadian sekarang tuh seperti apa. Ya, itu saya tahu sekitar tahun 2002 sampai 2010-an itulah. 2010 sekarang 2023 berarti 13 tahun. Ya, insyaallah sih kalau masih di pondok salafi insyaallah masih insyaallah seperti itu masih jalan. Ya. Apalagi kalau masalah bagian nyapu nih, ada cara piket nyapu. Pasti kita duluan nyapu di halamannya Pak Kiai. Duluan. Karena berpikirnya bagaimanapun Pak Kiai harus mendapatkan tempat yang bersih, tempat yang nyaman, gitu, tempat yang indah. Seenggaknya ini timbal balik atas doa-doa beliau juga, gitu. Ya karena kan kalau bener sih kita dulu sebagai murid itu ya yang penting apa? Lebih banyak kepengen kalau pakai ini ya kepengennya saya bisa. Maunya suruh apa? Saya siap. Nah, itu dulu begitu saya. Benar. Malah kadang-kadang tuh kepengen disuruh. Agak berbeda ya. Kok saya enggak disuruh ya gitu. Karena kepengen loh dipanggil, disuruh gitu. Sekedar ini tolong buangin sampah. Ya, walaupun apa tuh senang luar biasa. Tolong bawain gitu. Luar biasa gitu. Oke, sip. Selanjutnya kalau tadi ada Ingarso Sumtuludo, terus Ing Madio Mangunkarso. Nah, yang terakhir Tuturi Handayani. Tuturi berarti yang di belakang. Handayani. Di belakang. Yang di belakang itu berarti seperti apa? Yang di belakang ya kalau tadi di tengah-tengah dia mampu menyemangati. Di tengah menyemangati. Nah, yang belakang itu ngedorong biasanya. Ya ngedorong. Memberikan dorongan moral. Pokoknya sebenarnya ya kayak tadi sebenarnya. Setelah itu ya malam-malam seorang guru itu harus berani mendorong murid-muridnya dengan moral ya. Dengan moral ya. Moral yang baik. Yang baik itu ya. Jadi benar sekali lah yang paling utama itu didoakan sebenarnya ya. Seorang guru mendoakan, jangan cuma memberi ini seperti ini loh. Karena benar sih, karena kalau misalnya kita terlalu terpaku, kamu harus menjadi ini, kamu harus bisa seperti ini gitu, tapi tidak pernah diberikan dorongan moral melalui doa-doa juga gitu. Nggak pernah juga dicontohkan hal-hal yang baik juga, akhirnya kita juga jadi bingung gitu.
lalu ini apa yang saya pelajarin gitu. Iya. Makanya ini beda. Ya makanya kan biasanya kalau di pondok tuh ya walaupun ilmunya kau masuknya nggak banyak, ya, tapi karena kena doanya guru-gurunya Tetap berkah. ya gitulah itu. Jadi jangan sampai pinter pengetahuannya tapi kok di rumah ya pinter ngomong kok, tapi kok di masyarakat kok kurang ini ya, kurang dimanfaatkan, kenapa ya, entah dianya yang nggak bisa atau memang masyarakatnya kok nggak memanggil, kenapa ya. Benar. Oh mungkin kadang-kadang ada yang salah di dalam mencari ilmu, entah dia mungkin sama gurunya kurang takdim atau kurang apa, ada juga gitu ya. Tapi Kalau soal pembelajaran kayaknya juga mungkin juga karena istilahnya di pondok pesantren itu diajarkan kan banyak ilmunya tuh, ada akidah, akhlak segala macam, sampai tajwid, bahkan sampai hal-hal yang paling mudah pun keseharian kita pun ada di ilmu fikih ada semuanya ya. Dan kitab-kitabnya itu ditulis oleh orang-orang yang bukan sembarangan, ya, para ulama ya, iya, para waliullah jelasnya mereka. Kalau memang misalnya yang dipermasalahkan itu adalah pembelajaran, nah itu salah banget teman-teman, karena ya itu kitab itu kan ditulis sama orang-orang yang memang sudah istilahnya ulama. Beliau mengerti keadaan tahun ini dan keadaan tahun di masa yang akan datang gitu. Ya, jadi ya salah mungkin ya itu, mungkin caranya. Dan bisa jadi juga memang si santrinya ini ya bengal gitu contohnya. Ya kita katakan aja ada santrinya bengal deh gitu. Ya walaupun seorang guru ketika ada santri nakal, seorang guru tuh tetap mendoakan yang terbaik. Karena seorang guru itu tidak pernah pandang bulu. Ya memang dari guru memang beratnya begitu, dia tuh harus jangan sampai guru tuh nggak sabar, jangan sampai sakit hati, karena efeknya ke muridnya. Makanya usahakan guru memang benar-benar berat. Jangan sampai dia marah nanti sampai kadang-kadang mungkin keluar kata-kata yang tidak enak, yang menjadi doa, jangan. Iya. Kan guru begitu. Kamu dasar kamu nanti jadi ini itu bahaya. Coba kayak kejadian yang imam besar di Masjidil Haram itu yang didoakan, kamu nanti bakal jadi imam besar Masjidil Haram, ternyata bener. Itu ya harus contohnya juga misalnya ada anak ataupun teman ataupun murid ya, ini misalnya ada guru-guru di sini yang nonton gitu ya, kalau ada yang ngeselin doain aja, wah kamu besar nanti kamu jadi bos gitu, kamu bisa jadi presiden gitu, ya, doanya yang bagus-bagus. Ya pokoknya seorang guru ya harus selalu berusaha agar sabar, jangan sampai hati. Dan murid pun begitu. Benar. Jangan sampai sedikit pun menyinggung gurunya, menyinggung perasaannya atau membuat guru gak nyaman. Benar. Apalagi sampai sakit hati jangan sampai lah. Iya. Dan kalaupun ada hal yang mau diomongin, lebih baik langsung temuin. Ya, makanya kan di pesantren ada kita memang taklim muta'alim. Nah di situ kan ketahuan lah. Ada takarannya guru bagaimana sih sebenarnya, murid bagaimana sih pada guru lah. Kan dari kitab taklim muta'alim sudah mencetak ribuan ulama. Benar. Ya karena mereka cara ngajinya, cara ngajarnya pedomannya taklim muta'alim itulah. Oke. Ya, jadi rangkum ya, tadi ada 3 semboyan ya yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara ya selaku Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan di Indonesia gitu. Pahlawan nasional beliau, dan enggak kaleng-kaleng gitu, bukan seperti teman-teman yang mungkin kadang selalu bilang apa sih Indonesia pendidikannya sangat ini segala macam, misuh mulu, padahal pendidikan di Indonesia itu susah dulu ngebangkitinnya, susah banget. Dan beliau ini salah satu adalah istilahnya apa ya, pencetus pemikiran bangsa, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar dengan pendidikan yang ada juga gitu. Makanya timbul di 3 semboyan ini untuk menguatkan para guru-guru. Oke, ini menarik ya. Berarti saya selanjutnya itu pengen nanya, seandainya ya kalau misalnya guru itu tidak ada, misalnya di apa ya, bisa dibilang guru-gurunya ini adalah guru-guru yang memang sangat dijadikan panutan istilahnya, khususnya guru agama, khususnya guru agama tidak ada di dunia ini, lebih ke tahun yang akan ke depannya gitu. Apakah manusia-manusia ini akan terombang-ambing dengan perkembangan zaman? Ya itu pasti ya, soalnya kan katakan kalau seorang ulama meninggal itu berarti satu ilmu dicabut. Jadi caranya Allah itu menghilangkan ilmu itu dengan mencabut para ahlinya ilmu itu, para ahli. Semakin banyak ulama meninggal dunia, semakin banyak ilmu yang terangkat. Berarti dunia semakin gelap.
semakin gelap. Karena ulama cabut satu-satu. Berarti kalau misalnya tiba-tiba malam mati lampu, Ya, itu ibaratnya yang ya, itu yang masuk ibarat akal itulah, ya. Bukan seperti itu Ya. dong. Tidak secara kalau mati lampu berarti kan belum bayar listrik gitu aja. Maksudnya itu ya karena nggak ada ilmu ini mungkin akhlaknya, peradabannya Ya, benar. tidak itu berkurang. Ya, Apalagi sampai nggak ada. harusnya bisa seperti ini gitu. Akhirnya malah Ya berkurang. berubah. Makanya kan katanya kan sebaik-baiknya zaman itu ya zamannya Rasulullah itu paling baik. Karena semua perkembangan ada di situ. Ya. Terus pokoknya di zaman akhir ya pokoknya semakin zaman semakin buruk. Iya. Dan itu memang berkorelasi dengan hukum yang namanya hukum fluktuatif, artinya ada yang kadang ke atas, kadang menurun. Tapi memang kalau perkembangan, biasanya perkembangan ilmu agama yang sudah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Al-Qur'an itu pasti bilang nanti akan tiba suatu zaman. Nah, seperti itu di mana semua ulama udah tiada. Terus semuanya hancur. Gunung-gunung ditabrakin itu sebenarnya hanya sebagai isyarat bahwa nanti akan ada di mana semua perkembangan itu akan hancur dengan sendirinya karena tidak ada ahli-ahli ulama itu. Ilmu-ilmu sudah mulai dicabut, banyak orang yang akhirnya bingung mau belajar ke sini salah, belajar ke situ salah, ya kan? Dan orang-orang yang harusnya dijadikan suatu pedoman, dijadikan suatu panutan lebih tepatnya, akhirnya tidak dipedulikan gitu. Saya lebih seneng ngaji yang inilah gitu, lebih enak ada ininya, padahal yang lebih benar-benar ngajarin ada gitu. Ya makanya kok tadi bilang kok seandainya nggak ada guru bagaimana? Seandainya nggak ada guru. Ya bagaimana? Semuanya gini aja, contohnya gampang ya. Semua daerah pulau ini kok nggak ada guru agama. Ketahuan di situ. Pasti bebas. Bagaimana dia mau ibadah? Iya. Bagaimana dia mau tahu yang hal dan buruk. Ya walaupun sekarang sudah terjangkau dengan media. Tapi terkadang media juga menyesatkan sih memang. Iya. Pokoknya kalau nggak ada guru bagaimana sih ya tahu lah pasti umatnya akan ya mungkin kalau makmur kita nggak tahu ya, tapi dalam peradaban, dalam pembayaran Allah ya pasti akan kurang. Gitu. Meskipun di Jepang sekalipun ya, di Jepang itu hitungannya kan kebanyakan memang penganut ininya ateis ya, tidak percaya kepada Tuhan atau rata-rata dari mereka itu penyembah matahari. Kalau yang masih punya kepercayaan mending, kalau yang nggak punya kepercayaan itu loh. Iya, makanya kadang sekarang ya kalau teman-teman tahu di Jepang itu kadang ada orang-orang baru dari luar ataupun orang-orang setempat itu pasti didatengin sama yang namanya utusan-utusan dari gereja biasanya. Itu untuk ngajak, ayo kamu masuk agama, ayo kita temuin jalan yang ini seperti ini. Karena emang bisa dibilang di situ perkembangan teknologinya bagus. Perkembangan ilmu pendidikannya bagus, tapi tidak dengan agamanya. Gitu. Jadi makanya memang sangat diperlukan artinya. Bahkan yang di Jepang sekalipun gitu, istilahnya yang perkembangan teknologinya sudah jauh banget daripada Indonesia gitu. Perkembangan ilmunya, bahkan Indonesia pun kadang suka nyontek ilmu ke sana kan gitu. Tapi agama itu memang benar-benar dibutuhkan. Berarti jawabannya adalah hancur. Gitu aja ya, bisa dibilang hancur. Ya pokoknya kalau kok nggak ada guru agama ya pasti hancur peradabannya. Karena khususnya guru agama ya. Agamanya. Guru agama dulu, karena itu guru agama itu biasanya dia mengajarkan tentang kepribadian, tentang bermasyarakat itu dari guru agama. Sosial itu dari guru agama. Oke, kita akan lanjut ya. Mungkin kita langsung ke penghujungnya, pertanyaan terakhir mungkin dari saya. Ini karena memang saya banyak banget pertanyaan, cuma kita cukupkan karena kalau terlalu panjang nanti teman-teman ngantuk nontonnya. Karena saya tahu pasti nonton ini sambil makan, sambil nyetir, ada yang sambil nungguin masakan. Betul. Iya. Ada yang lagi masak air, tolong nanti diangkat ya, takut airnya jadi membludak gitu kan. Ya, sip. Ya, pertanyaan terakhir. Ini pandangan dari Kak Muslim gitu ya. Melihat perkembangan pada zaman sekarang ini, profesi guru, khususnya guru agama itu sudah mulai menurun. Berkorelasi dengan pertanyaan yang tadi, kalau guru agama itu nggak ada. Nah, gimana menurut Kak Muslim nih?
apa upaya yang harus dilakukan? Apakah upaya ini hanya khusus untuk pemerintahan saja mendukung, misalnya ada kita ada Kemenak ya, Kementerian Agama, apakah dari situ aja atau harus ada usaha-usaha juga dari masyarakat atau harus ada dorongan-dorongan lain? Nah, boleh. Sebenarnya sih kalau dibilang guru agama menurun, ya harusnya sih enggak ya, karena kan setiap tahun tuh namanya pesantren itu pasti mencetak generasi terus semakin banyak tiap tahun, semakin banyak ya itu. Tapi ya memang walaupun semakin banyak istilahnya yang keluar dari pesantren, mereka para ustadz, tapi kan juga umatnya semakin banyak cukup umatnya. Karena akhir zaman semakin banyak umatnya, perkembangan penduduk semakin banyak. Benar. Berarti otomatis guru harus semakin banyak pula gitu. Dan yang keluar dari agama Islam pun juga banyak gitu. Jadi bisa dibilang gimana ya, kalau memang perkembangannya yang Islamnya lebih maju ya alhamdulillah, tapi kenyataannya banyak yang akhirnya tiba-tiba sudah saya tidak percaya dengan agama apapun. Nah itu yang benar-benar jadi PR sebenarnya, jadi PR. Tapi sebenarnya sih enggak, justru kalau zaman akhir itu malah katanya kan ada di hadis itu ya, di zaman akhir itu memang Islam itu menjadi mayoritas nanti. Jadi tapi mayoritas. Mereka terombang-ambing. Karena bingung. Karena ya itu satu, mungkin ulama-ulama banyak sudah diambil oleh Allah. Mereka tuh banyak tapi mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Istilahnya, aduh, yang ditanya ini ulama, tapi ulama ini juga bingung. Iya. Akhirnya mereka mudah disetir oleh keadaan. Walaupun nama Islam itu memang sudah pasti berjaya di akhir zaman. Nah, tapi ya begitu. Terombang-ambing ya, karena memang kualitasnya ya satu itu ulama semakin hari semakin berkurang gitu. Tapi kalau umatnya semakin banyak Islamnya. Gitu. Iya, dan memang tapi ilmunya juga berkembangnya itu berkembang yang istilahnya beda-beda jatuhnya. Ya. Ada yang tiba-tiba bagusnya tuh seperti ini, wah enggak, bagusnya tuh seperti ini. Ya, kalau gitu. Ilmu agamanya mungkin berkurang tapi orangnya semakin banyak. Cuman ilmunya ini semakin berkurang. Akhirnya mudah terombang-ambing oleh keadaan. Makanya bersyukur kalau kok kita tuh masih patokan sama kiai ini, masih dengan sujud masih ngaji di tempat ini. Nah itu kita harus benar-benar bersyukur itu. Kan kadang-kadang ada kan suatu daerah kok jauh dari ulama, jauh dari majelis, itu kan mau tanya ini harus jauh, karena mau majelisnya jauh itu. Kalau kita kan khususnya di Jawa apalagi ya, namanya kiai kan pasti hampir setiap kampung ada kiainya. Cuman ya gitu, tadi kalau dibilang kok semakin sedikit minatnya guru agama, ya memang bisa dibilang begitu. Ya karena memang kalau guru agama kan nggak ada pendaftarannya ya, nggak seperti PNS ya, itu kan ada pendaftarannya ya. Karena memang tidak menjanjikan sebenarnya. Kalau menurut orang-orang, ini kan saya sebagai pandangan masyarakat awam, saya nih awam nih. Kalau ditanya, kamu mau jadi guru apa? Guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apa guru agama? Oh saya pilih bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Gak berpikir guru agama aja kali ya gitu. Karena memang orang-orang awam pasti berpikir nggak ada PNS, tidak ada uang. Padahal gitu kan, ya ilmu sosial, ilmu istilahnya untuk bermasyarakat, ilmu untuk mengenal diri, semua itu ada di ilmu agama. Ya sebenarnya sih kalau semua lulus pesantren mereka yang paham ilmu agama kok mau menyebar ya, jangan cuma ngumpul di situ, jangan di tempat itu aja, menyebar kemana sih yang belum ada ustadz lah gitu, menyebar. Insya Allah tuh nggak kekurangan seorang guru agama. Ada masjid tapi belum ada ustadz yang bisa memimpin di situ. Makanya kan sekarang kan sudah lama kan ada pesantren kadang-kadang begitu dia lulus langsung disalurin. Kesini, dak di sini. Nah itu kan tujuannya itu. Tapi kan tetap saja ada yang kurang orangnya. Contohnya kayak Jakarta di sinilah. Penduduknya rapat. Ya sebenarnya orang berilmu ya saya yakin banyak gitu. Tapi kenapa sih semua nggak mau terjun ke masyarakat, mendidik anak-anak? Ya memang karena mungkin karena satu dia harus itu memikirkan kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya gitu. Yang pada akhirnya ya sudahlah, lebih baik saya berpikir pada profesi yang lain. Gitu. Padahal namanya kalau kita kembali ke yang sebenarnya kan rezeki sudah ada yang mengatur ya. Benar. Mau
ibaratnya mau kerja sehari berapa jam pun kalau sudah rezekinya ya nggak akan kemana, nggak akan kutuker gitu. Cuma kan kadang-kadang lebih berpikir ke logikanya. Akhirnya berpikir, waduh mau nggak mau ambil lemburan, akhirnya nggak bisa ngajar, akhirnya nggak bisa membantu masyarakat untuk gimana caranya baca Iqra, gimana caranya baca Quran, untuk hal-hal yang mudah seperti itu dulu ya. Ya makanya kan sebenarnya seorang yang punya ilmu agama ya walaupun sedikit yang nggak banyak ya harus apa? Dia niatkan untuk khidmah ke masyarakat. Ya mengabdi ke masyarakat. Gitu. Insya Allah lah kalau niatan yang untuk mengabdi, insya Allah namanya rezeki ya Tuhan Maha Adil kok. Gitu. Apalagi sedang menghidupkan ilmu agama. Benar. Insya Allah begitu saja. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya pada pembahasan kita kali ini di podcast YPP Unik DKI kali ini, kesimpulannya adalah guru digugu dan ditiru itu artinya ya itu tadi, dia mampu untuk menjadi contoh. Dia juga mampu untuk menyemangati dan juga dia mampu untuk memberikan dorongan. Artinya memang guru-guru seperti itulah yang akan kita jadikan patokan nanti, bahkan sampai di masa depan. Oke, itu aja pembahasan dari kita pada malam kali ini. Jangan lupa di subscribe channel YPP Unik DKI, di like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan juga berikan komen positif mengenai video ini dan saran mungkin teman-teman ingin membahas suatu topik apa gitu. Karena nantinya kita akan melanjutkan ya konten ini, bahkan akan banyak pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Begitupun juga dengan narasumbernya. Ya insya Allah mungkin kalau memang diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk mendatangkan orang-orang yang intelek juga gitu dari luar gitu, agar kita juga mendapatkan ilmu yang banyak gitu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.